Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Diansyah, NIM 1805575424, mata kuliah K3, ingin mempresentasikan tentang resume peraturan dan tata kelola K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, PP Nomor 50 tahun 2012, ISO 45001 2018. Oke. Yang pertama, bab 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Pengertian tempat kerja. Jadi dalam ini adalah tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tetap tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk membuat suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari UU Keselamatan Kerja adalah yang pertama, agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Yang kedua, agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Yang ketiga, agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan apapun. Yang ketiga, dasar hukum dari K3 adalah, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5, 20 dan 27. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah UU Nomor 1 tahun 1991 tentang persyaratan berlakunya UU Kerja tahun 1998 Nomor 1 yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda, dan wanita, waktu kerja, istirahat, dan tempat kerja. Dan di sini adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari K3 adalah meliputi dalam baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kesatuan hukum Republik Indonesia. Nah, asas-asas yang digunakan dalam UU Nomor 1 tahun 1970 itu ada dua. Yang pertama adalah asas nasional elit, yaitu memperlakukan UU Keselamatan Kerja kepada setiap warga negara yang berada di wilayah hukum Indonesia, termasuk wilayah kedudukan Indonesia di luar negeri dan terhadap kapal-kapal yang berbendera Indonesia. Yang kedua adalah asas teritorial, yaitu memperlakukan UU Keselamatan Kerja sebagaimana hukum pidana lainnya kepada setiap orang yang berada di wilayah atau teritorial Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia, kecuali yang mendapatkan kekebalan diplomatik. Dengan demikian, UU ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu yang pertama adalah adanya tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua adalah adanya tenaga kerja yang bekerja. Yang ketiga adalah bahayanya kerja. Kita bahas syarat-syarat K3. Syarat-syarat K3 itu meliputi ada tiga. Yang pertama, pasal 3 ayat 1 berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, pasal 2 ayat 3 merupakan escape clause, sehingga nilai yang ada dalam pasal 3 ayat 1 adalah dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi serta penemuan di kemudian hari. Yang ketiga adalah pasal 4 ayat 2 mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Selanjutnya adalah pengawasan ketiga. Jadi pengawasan ketiga, direktur itu melakukan pelaksanaan umum terhadap UU Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaati UU ini dan membantu pelaksanaannya. Selanjutnya adalah pembinaan K3. Jadi Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Hal ini berlaku pula bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Yang ketentuan pelanggaran. Ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan UU Keselamatan Kerja adalah hukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setidaknya 100.000. Proses pro justisia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang UU HAP. Peraturan pelaksanaan K3 dikelompokkan menjadi dua, yaitu peraturan melaksanakan yang bersumber dari Franklin Reman VR atau disebut dengan VR 1910 berupa peraturan khusus yang masih dilakukan berdasarkan pasal 17 UU Keselamatan Kerja. Yang kedua adalah peraturan kepelaksanaan yang dilakukan berdasarkan UU Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Lanjut,
Bab 2 dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut atau bisa disebut juga K3. Yang pertama adalah tujuan K3. Jadi tujuan K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan menjamin setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah proses produksi berjalan lancar. Adapun pengertiannya, K3 secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya yang menuju masyarakat adil dan makmur. Tapi secara keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan secara praktis pengertian ketiga adalah upaya melindungi agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Di sini juga ada potensi bahayanya, yaitu pertama adalah atau disebut juga hazard adalah suatu keadaan yang mungkin atau dapat menimbulkan kecelakaan dan kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah disiapkan. Terus yang ketiga ada tingkat bahaya atau disebut juga danger adalah ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif. Yang keempat adalah risiko atau disebut juga risk adalah menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Yang kelima adalah insiden. Insiden adalah kejadian tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan atau struktur. Yang keenam adalah kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Yang ketujuh adalah aman dan selamat adalah kondisi tidak ada kemungkinan malapetaka atau disebut juga bebas dari bahaya. Yang ke-8 adalah tindakan tidak aman. Apa itu tindakan tidak aman? Tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah keadaan yang tidak aman adalah yang artinya adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadi kecelakaan. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pada dasarnya hampir semua kecelakaan dapat dicegah, dapat diidentifikasi penyebabnya. Dan saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadi kecelakaan dalam teori domino dapat diurutkan sebagai tersebut. Oke, balik lagi. Teori domino itu apa sih? Teori domino itu adalah salah satu teori yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses K3 ini. Oke, yang pertama adalah kelemahan pengawasan oleh manajemen atau bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutnya adalah lack of control management. Yang kedua adalah penyebab dasarnya, yaitu sebabnya apa. Dan yang ketiga adalah sebab yang menyebabkan gejala atau bisa disebut juga kondisi dan tindakan tidak aman. Yang keempat adalah kecelakaan. Yang kelima adalah biaya kecelakaan. Selanjutnya adalah metode pencegahan kecelakaan. Nah ini dalam upaya pencegahan kecelakaan ada 5 tahapan pokok, yaitu yang pertama adalah organisasi K3. Yang kedua menemukan fakta atau masalahnya. Kita bisa melakukan survei, inspeksi, observasi, investigasi, dan review rekod kecelakaannya. Yang ketiga adalah analisis. Dari hasil analisis itu dapat saja dihasilkan satu atau lebih alternatif pemecahannya. Yang keempat ada pemilihan atau disebut juga penetapan alternatif atau pemecahannya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaannya. Menurut International Labour Organization atau ILO, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja antara lain yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua adalah standarisasi, ketiga inspeksi, 4 riset teknis, medis, fisiologi, dan statistik, yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan, yang keenam adalah persuasi, dan yang terakhir adalah asuransi. Oke. Nah, selanjutnya adalah analisis kecelakaan kerja. Menurut peraturan perundangan, setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departemen Ketenagakerjaan selama-lamanya 2 kali 24 jam setelah kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan kerja dalam perjalanan yang terkait dengan hubungan kerja. Adapun tujuannya dari kewajiban untuk melaporkan kecelakaan kerja adalah yang pertama adalah agar pekerja yang bersangkutan melaporkan haknya dalam bentuk jaminan dan tunjangan. Yang kedua, agar dapat dilakukan penyidikan dan penelitian secara analisis untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan yang serupa.
Dari asal laporan kecelakaan kerja harus dilakukan analisis yang mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tujuannya apa yang dianalisis. Yang ketiga, siapakah petugas analisisnya. Yang keempat, langkah-langkah analisisnya seperti apa. Yang kelima, cara analisisnya. Berikutnya adalah laporan analisis kecelakaan harus dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk kecelakaannya, tipe cedera apa yang terjadi pada tubuh. Yang kedua ada anggota badan yang cedera akibat kecelakaan. Yang ketiga adalah sumber cederanya. Yang keempat ada tipe kecelakaannya atau peristiwa yang menyebabkan cedera itu apa. Yang kelima adalah kondisi berbahaya, kondisi fisik yang menyebabkan kecelakaan. Contohnya seperti itu, penyebab kecelakaannya seperti objek, peralatan, atau mesin yang berbahaya. Penyebab kecelakaan, bagian khusus dari mesin, peralatan yang berbahaya. Yang terakhir adalah perbuatan tidak aman. Oke. Bab 3, kelembagaan ketiga. Kelembagaan ketiga adalah sebuah organisasi atau badan swasta independen non pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut juga K3 yang beranggotakan perusahaan dan lembaga usaha berbadan hukum di Indonesia. Lembaga K3 yang ada di Indonesia pada saat ini ada P2K3, DK3N, dan PJK3. P2K3 atau kita bisa sebut adalah Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja itu sendiri. Yang kedua adalah DK3N, yaitu bisa disebut juga Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu memberi saran dan pertimbangan kepada menteri tentang usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga adalah PJK3 atau kita bisa sebut Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu adalah suatu lembaga usaha berdasarkan surat keputusan penunjukan dari Depnakertrans yang bergerak di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja yang mempunyai ahli K3 di bidangnya. Oke, dasar hukumnya adalah UU nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja pasal 10 ayat 1 dan 2 dengan peraturan pelaksanaan yang bisa disebut juga. Yang pertama, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP 225 Men 1984 tentang pembentukan susunan dan tata kerja DK3N, DK3W, dan P2K3. Yang kedua, keputusan Menteri tentang Tenaga Kerja nomor KEP nomor KEP 04 Men 1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan ahli K3. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per 04 Men 1995 tentang PJK3. Adapun ruang lingkupnya meliputi latar belakang kebijakan, dasar hukum, tugas dan fungsi serta prosedur pembentukan lembaga P2K3, DK3N, dan PJK3. Tugas-tugasnya dan fungsi P2K3, DK3N, dan PJK3. Yang pertama adalah P2K3. Yang pertama tugas pokoknya yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha K3. Fungsinya menghimpun dan mengelola data K3 di tempat kerja, membantu menunjukkan dan menjelaskan K3 pada setiap tenaga kerja, dan yang terakhir membantu pengusaha dan mengevaluasi K3. Persyaratan pembentukan dan penunjukan diatur dalam peraturan Menaker nomor Per 04 Men 1947. Yang kedua adalah DK3N. Tugas pokoknya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai K3. Fungsinya menghimpun dan mengelola data K3 di tingkat nasional dan membantu Menteri dalam memasyarakatkan K3. Persyaratannya pembentukan dan penunjukan diatur dalam peraturan Menaker nomor KEP 155 Men 1994. Adapun PJK3, tugas pokoknya adalah membantu melaksanakan penurunan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsinya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah 3, persyaratan, pembentukan dan penunjuk diatur dalam peraturan Menaker Per 04 Men 1995. Oke, meski mengenai Undang-Undang nomor 1 1997 dasar K3 dan kelembagaan 3 sudah cukup memadai untuk diberikan kepada para ahli K3 di perusahaan. Kaitan dengan sosialisasi UU Keselamatan Kerja dan peraturan yang terkait harus melibatkan manajemen paling tinggi di suatu perusahaan dan mengharapkan komitmen mereka terhadap UU dan peraturan yang sudah dibuat. Oke, sekian, terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.